Karena inti daripada ketakutan kita biasanya ketika berbicara itu kan persoalan kita merasa tertekan dengan kondisi itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa, tekanan itu mulai kurang. Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman sekalian, seperti biasa kita bertemu lagi di konten yang setiap menemani rebahan atau menemani gabut, konten yang menemani makan atau mengantar tidur, atau bisa juga menjadi konten yang bisa menemani ruang-ruang diskusi kita, konten yang bisa menemani atau menjadi teman ngobrol. Seperti biasa pada kesempatan ini kita bukan bicara menggurui, tapi kita bicara berbagi. Kita bicara perspektif, bicara pandangan, dan lain sebagainya. Berbeda orang tentu beda pengalaman, beda orang beda mindset, berbeda orang berbeda perspektif. Kemarin ada yang request, Kak, coba bahas tentang bagaimana sih supaya bisa public speaking, atau bagaimana sih bisa menguasai ilmu komunikasi. Pertama, saya memang bukan orang yang background jurusan ilmu komunikasi atau orang yang membidangi ilmu itu. Tapi pada intinya bicara komunikasi atau bicara public speaking, atau bicara kemampuan berbicara di depan banyak orang, itu sejatinya bukan berfokus pada ilmu teori bagi saya. Sebab apa? Sebab bicara kemampuan berkomunikasi itu bicara praktek. Kita bisa mengingat teman-teman sekalian, ketika kita kecil di masa balita, ya, itu kita belajar untuk berbicara itu tidak teori tapi praktek. Nah, sama juga kalau misalnya teman-teman hari ini ada yang masih kurang percaya diri, masih takut, masih malu dan sebagainya, itu wajar. Sebab itu adalah awal dari niatan kita untuk belajar. Tidak ada orang yang lahir langsung tahu, tidak ada orang yang lahir langsung menguasai ilmu. Tapi ada proses, ada perjalanan panjang yang dijalan. Dan orang bisa itu karena ya dia terbiasa. Tidak ada orang yang bisa karena tidak terbiasa. Maka harus dibiasakan dulu. Bagaimana sih supaya percaya diri? Kemarin ada yang tanya di salah satu kegiatan, saya sempat mengisi materi leadership di salah satu himpunan mahasiswa gizi. Itu ada peserta yang tanya, Kak, bagaimana sih supaya kita bisa menguasai public speaking? Biasanya jawab dengan singkat, padat, dan jelas bahwa jangan pernah berhenti belajar. Terkadang kita sudah diberikan peluang, diberikan kesempatan oleh alam, oleh kondisi untuk bisa menguasai ilmu itu dengan praktek. Sekalipun di awal-awal kita terbata-bata, takut, gugup, gemetar, dan lain sebagainya, itu aja. Itulah proses belajar. Tidak ada orang yang langsung sempurna. Jadi teman-teman sekalian, jika ingin menguasai ilmu komunikasi, jika ingin jago dalam public speaking, ya biasakan. Ketika diberikan kesempatan, jemput, ambil itu. Untuk teman-teman bisa berekspresi, teman-teman bisa membiasakan diri untuk biasa-biasa saja ketika berbicara di depan orang banyak. Berbicara public speaking itu intinya adalah keberanian. Kalau kita tidak berani, kita tidak percaya diri, maka kita akan sulit untuk menguasai ilmu. Sebab itu akan keluar dengan sendirinya. Spontanitas itu akan ada jika kita belajar atau membiasakan diri berbicara di depan orang banyak. Jadi tidak ada sebenarnya tiap teknis. Intinya adalah berani dulu. Semua hal itu diawali oleh keberanian dan kemauan. Kita tidak akan bisa menguasai satu cabang ilmu kalau kita tidak mau dan tidak berani.
berani memulai. Langkah ke 1000 atau ribuan langkah itu diciptakan dari langkah yang pertama. Tidak ada langkah yang ke 1000 atau langkah yang ke 100 kalau tidak dimulai dari langkah yang pertama. Sama juga dengan public speaking. Kita anggap aja tidak ada orang. Kita anggap saja seperti ngobrol biasa. Kita anggap saja seperti ngobrol dengan sahabat. Seperti itu. Jadi sejatinya terbiasa untuk berani itu dimulai dari ketakutan dulu. Ketakutan bisa dikurangi jika keterbiasaan kita memulai itu selalu kita laksanakan. Sebab teman-teman, kita tahu bahwa komunikasi itu sangat penting. Di samping berbicara tentang keberanian berbicara atau keberanian dalam hal kepercayaan diri, komunikasi itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, terkadang di lingkungan kita banyak masalah yang disebabkan oleh tidak terbangunnya komunikasi yang baik atau komunikasi yang efektif. Disebabkan itu tadi, misalnya tidak berani. Padahal berani itu adalah bentuk kedewasaan. Orang berkomunikasi atau permasalahan itu kadang karena tidak ada komunikasi. Contoh, ada dua orang yang sedang bermasalah atau berseteru. Kedua-dua ini bermasalah karena dibangun oleh asumsi. Karena dibangun oleh perspektif yang kemudian tidak dikomunikasikan. Dalam konsep Islam ada konsep tabayun, berterus terang komunikasi. Jadi ketika ada dua orang bermasalah atau 4 orang bermasalah, ini bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi tatap muka, bukan komunikasi yang dibangun oleh asumsi. Nah, jadi masalah tidak akan diselesaikan atau tidak akan bisa selesai kalau tidak ada komunikasi yang baik dan keberanian bersikap untuk apa? Untuk berkomunikasi tadi, entah itu di depan umum atau dengan lawan bicara, begitu. Bukan hanya di depan umum, kita bertemu dengan tokoh-tokoh besar, orang-orang yang besar, dengan pejabat, dengan ulama, dengan masyarakat. Itu dibutuhkan ilmu komunikasi yang baik sehingga mereka dapat paham. Dan salah satu upaya untuk bisa menguasai ilmu komunikasi yang baik, berbahasa yang baik, ya dengan rajin membaca buku. Salah satu manfaat atau benefit dari rajin membaca buku bukan hanya tentang menambah value atau knowledge, bukan tentang hanya menambah wawasan pengetahuan, tidak, tapi menambah kosakata. Kita sekalipun kita berani bicara, kalau kosakata atau kekayaan bahasa kita itu kurang, kita akan sulit juga untuk bisa berbicara dengan efektif. Sehingga selain mempersiapkan keberanian tadi, percaya diri juga memperluas kosakata dengan membaca buku, mendengar, melihat, seperti itu. Jadi kalau kita rajin membaca buku, kosakata kita bertambah, kekayaan bahasa kita bertambah, sehingga itu yang kemudian bisa membantu proses bertumbuh kita dalam hal public speaking. Bukan hanya membaca buku belajar, tapi juga pengalaman juga harus diperluaskan. Karena dari pengalaman itu kemudian kita bisa belajar mana yang kurang kita lengkapi, mana yang lebih kita kurangi, seperti itu. Dan jangan pernah takut atau tidak mau atau menghindar dari kritikan. Selama kritikan, masukan dan saran itu membangun untuk proses belajar kita yang diterima. Jangan pernah merasa bahwa kita ini sempurna dan tidak membutuhkan saran dari orang lain. Justru dalam proses belajar ini kita membutuhkan masukan dan saran. Agar apa? Agar kuota keliru yang ada dalam diri kita itu bisa dikurangi. Jadi dalam proses bertumbuh sangat dibutuhkan masukan dan saran. Apalagi bicara public speaking, kita butuh mentor di sini. Kita butuh belajar. Ya paling tidak hal-hal yang mendasar. Saya sebelumnya teman-teman sekalian itu bahkan memperkenalkan nama saja itu menarik. Tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan ini, belajar di organisasi, belajar dengan guru-guru saya, belajar dengan teman saya, entah itu dia lebih tua ataupun lebih muda dari saya, kita harus menjadikan semua orang itu adalah guru dan semua tempat itu adalah sekolah.
Jangan pernah merasa bahwa ilmu kita ini sudah cukup. Saya sampai hari ini insya Allah tidak merasa bahwa ilmu saya lebih banyak dari teman-teman saya. Dulu saya lebih ingin ada terbangunnya interaksi untuk bisa saling berbagi. Apa yang saya belum tahu itu saya tanyakan kepada teman saya, dan apa yang teman saya tidak tahu itu yang teman saya tanyakan kepada saya. Jadi salah satu rumus untuk kita bisa terus bertumbuh dan memperbanyak knowledge, value dan lain sebagainya adalah keterbukaan untuk menerima informasi, keterbukaan untuk menerima masukan dan saran. Sehingga harapannya dengan masukan dan saran yang bermanfaat tadi, ada satu hal yang bisa kita bawa, bahwa kita bisa berani mengambil sikap, berani berbicara di depan orang, terlihat santai saja berbicara di depan orang banyak, kemudian percaya diri, karena keterbiasaan kita tadi mendorong kita untuk biasa-biasa saja. Karena inti daripada ketakutan kita biasanya ketika berbicara itu kan persoalan kita merasa tertekan dengan kondisi itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa, tekanan itu mulai kurang, dan lama-lama menjadi terbiasa. Intinya kita bisa karena terbiasa. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.